Perkenalkan, nama saya Felicia Septiana Gunawan, NIM 1705520304. Saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri konsumsi primer pada tahun 2020 sampai 2022. Program studi saya S1 Akuntansi, dosen pembimbing saya Ibu Cahyani Nuswandari, SEMSI AK. Yang pertama ada abstrak. Abstrak riset pada penelitian ini, riset ini diimplementasikan guna mengetahui signifikansi tentang imbasnya terhadap ukuran perusahaan, leverage, dan persepsi tingkat profitabilitas perusahaan pada perusahaan sektor industri bidang konsumsi primer yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2022. Perusahaan sektor industri di bidang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022 merupakan populasi yang dipilih penulis dalam inquiry ini. Sedangkan sampel dalam riset ini adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara konsisten dan mempunyai data yang lengkap selama periode tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 291 perusahaan. Purposive sampling adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran sampel yang mencerminkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda sebagai metode analisisnya dan dengan SPSS sebagai alat untuk analisis data. Berdasarkan hasil analisis, ini memaparkan bahwa leverage dan profitabilitas berimpak signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan mempunyai imbas negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor industri bidang konsumsi primer. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai kemakmuran para pemegang saham dan nilai perusahaan itu ditunjukkan dengan adanya peningkatan harga saham, di mana hal ini dapat memberikan sinyal positif untuk para investor. Hal ini dikutip dari Rifandi tahun 2018. Peran perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan itu merupakan faktor penting dalam menciptakan kelangsungan hidup perusahaan pada masa selanjutnya atau going concern. Fenomena tentang nilai perusahaan yaitu PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK, dan induk usahanya Indofood Sukses Makmur, TBK. Pada perdagangan sesi 1 pada tanggal 27 Mei 2020, setelah manajemen ICBP mengumumkan akuisisi Penhill Corpora Limited. Nah, akuisisi Penhill ini dapat mengakibatkan sentimen negatif jangka pendek. Mereka mentarget penghasilan Penhill sebesar 128,5 juta US dollar pada tahun 2020, yang berarti kenaikan Penhill ini menembus 66% year on year. Sentimen negatif jangka pendek ini juga berimbas pada anak perusahaan INDF. Faktor pertama yaitu adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang diklasifikasikan dengan besar kecilnya dilihat dari total aset yang didapat pada perusahaan pada periode akhir tahun. Publik menganggap bahwa perusahaan yang mempunyai skala besar dan selalu mengupayakan kinerjanya yang baik dan berdampak baik bagi para pemegang sahamnya, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Akan tetapi, hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Nurminda DKK pada tahun 2017 itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada rumusan masalah. Dari masalah penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang dikembangkan yaitu yang pertama ada apakah ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga ada apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat secara teori wawasan dan dapat dijadikan referensi untuk meneliti selanjutnya tentang pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi investor yaitu sebagai sumber informasi untuk menilai nilai perusahaan bukan hanya dari laporan keuangan tapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan menjadi pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan sahamnya. Lalu manfaat praktis bagi manajemen ada sebagai masukan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan bagi manajemen. Selain itu memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh ukuran leverage dan perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan sektor industri konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri konsumsi primer yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sektor industri konsumsi primer yang mempunyai data lengkap terkait variabel yang dibutuhkan selama periode 2020 sampai 2022. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan data kuantitatif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sektor industri konsumsi primer selama periode tahun 2020 sampai 2022 yang dapat diakses melalui website www.idx.com atau dari website www.idnfinancial.com dan juga dari website masing-masing perusahaan. Lalu ada hasil penelitian dan pembahasan dari populasi berdasarkan tabel populasi perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022 dengan sampel sebanyak 291 perusahaan. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini dilakukan untuk menguji terkait pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor industri konsumsi primer yang terdaftar di BEI periode tahun 2020 sampai 2022. Kesimpulan dari uji yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada saran dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu yang kedua, ada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode tahun dalam penelitian. Lalu yang ketiga, ada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian lain. Atau dalam hal ini, tidak hanya terpacu pada perusahaan sektor industri konsumsi primer saja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.